Kayaknya udah 2-0 gak sih guys? Dan cepat kalau hitung poin turret dan kill. Iya, itu juga ada maksimal waktunya sih. Semoga nanti bisa lebih cepat biar nanti bisa kita lap lagi guys. Oke. Jangan kasih main kalau ada kayak gini. Waduh, gak bisa lah guys. Orang dia dewanya bro. Dengan pengambilan kartu purple yang kini akan dimainkan oleh seorang Sumbu, berhasil didapatkan tanpa ada sebuah kesulitan. Dan Zane terlihat di bagian bawah mencoba untuk memainkan pressure ke arah serang Zura yang saat ini sedang mencoba untuk mengumpulkan stacknya di area bawah sana. Dan Prince tidak dengan mencoba untuk memakai Luyi ya. Kali ini mencoba untuk memberikan intimidasi penuh dengan adanya seorang Zanen yang mencoba untuk memakai Ronananya. Di game yang ketiga dengan Den mencoba untuk menjadi roamer, kembali dengan memakai Lolita, mencoba memudahkan seorang Kin sepertinya untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple tanpa ada kesulitan di sana. Dan kita lihat ada beberapa sontekan mulai terjadi. Prince kini akan mencoba ditumbangkan di saat Insel pun masih mencoba menjaga. Dan lihat bantuan dari seorang Sumbu pun kini datang mencoba untuk membuka sebuah tembakan. Dan Zanen kehilangan satu buah pasif. Untungnya masih berhasil pulang tanpa ada gangguan yang bisa memaksakan. Cuman kalau misalnya tadi udah level 4 mungkin Mountain Choker bisa dimanfaatin ya. Bisa sebuah first bolt berhasil dibuka langsung dengan dari serang Wize untuk pertama kalinya di sana. Bangkit begitu cepat, langsung dipaksakan ya. Reaksi yang juga sepertinya nggak disangka-sangka oleh teman-teman dari tim Onyx. Langsung membuka poin kill yang pertama untuk pasukan dari tim RRQ. Dan kita lihat persiapan yang bakal kini terjadi. Lebih bakal difokuskankah oleh pasukan dari tim RRQ untuk bisa ngambil ke arah turtle yang pertamanya kali ini ya. Dengan Zanen yang juga hampir lagi bisa diamankan. Mencoba untuk kabur dengan perlahan, menjaga positioning dari belakang. Di saat Molina Bumerang pun terus dikeluarkan, membuka ancaman. Karena Interstellar yang kini harus mencoba menjaga. Tapi lihat di bagian bawah, Zura pun kini harus terkena tembakan yang berhasil dikirimkan serang Zane di sana. Satu bujur dapat tadi sempat ditembakkan, tapi Prince membuka one last hit. Begitu baik untuk bisa membuka pick off yang pertama untuk timnya kali. Dan Sobul juga berhasil memantapkan lagi poin kill tambahan. Mencoba untuk kabur dengan darah yang sekar, tapi sepertinya akan sulit dilakukan dengan sebuah time of blade tambahan yang berhasil dipaksakan oleh serang Kins. Berhasil ya mendapatkan sebuah double kill langsung yang ada di tengah sana. Begitu cepat kalau kita lihat dari segi permainan Kins yang menyambar langsung dua orang pemain ya. Dengan purple yang juga kini akan mencoba untuk diambil. Kins udah berhasil ke level yang 6, mencoba untuk mengambil ke arah beberapa buff lainnya. Dan kita lihat juga bahwa serang Nier masih mencoba untuk melakukan beberapa tembakan lain di arah sana, mencoba untuk membuka beberapa platingan ya. Dan mencoba untuk mengancam seorang Wize yang kini sedang sendirian. Mencoba menangkan sebuah brain situation dengan permainan yang cukup kuat kita lihat dari seorang Nier. Namun Wize lebih mencoba untuk lebih ada bantuan panel tadi ya. Kalau bisa tadi bisa memancing dengan lebih lama lagi, mungkin tadi bisa jadi pick up tambahan ya buat teman-teman dari tim RRQ yang kini sepertinya harus kehilangan sebuah turtle pertama. Mereka mungkin akan kehilangan dengan Subul mengambil dengan satu retribution. Lebih cepat dengan sebuah retribution yang berhasil untuk langsung terconnect. Dan lihat Beast Crack jadi ancaman dengan Zane yang malah berhasil membuka sebuah double kill. Dan serang Nier gagal untuk sepertinya memberikan backupan dengan cepat. Dan harus melihat bahwa kerugian pun cukup banyak terjadi langsung di tangan dari teman-teman tim Onyx. Dan ini bakal menjadi penguat untuk pasukan dari tim RRQ. Belum lagi dengan Thunderbelt yang juga berhasil untuk mereka ambil kali ini, memberikan keancaman Kins. Dan kini harus lebih berhati-hati dengan memiliki darah yang gak terlalu tebal. Coba memasakkan ke pengambilan ke arah sebuah resbuff yang ada di bagian bawah sana. Dan Zani terlihat mencoba bersama-sama membuka satu body first size, munculkan langsung. Dan Den pun kini harus dalam ancaman, mencoba untuk kabur dengan darah sekarang, tapi No Man and Blast tadi sempat mencoba membuka sepertinya penahanan agar bisa membuat Den sepertinya jadi korban yang harus terkena eliminasi aja ya. Namun sayangnya terlalu dekat dengan serang Zanen juga, sehingga harus membuat pasukan dari tim RRQ melakukan beberapa pengambilan lagi di bagian depan sana. Dan bahkan serang Kings akan mudah untuk bisa mengambil karena sebuah purple-nya. Fist Crack jadi ancaman. Belum lagi turret di bagian tengah yang juga seperti kini akan langsung mencoba dibobol langsung oleh pasukan dari tim RRQ. Dengan Wize yang harus ke area tengah lagi. Kita lihat dengan permainan yang kini lebih mencoba untuk dimainkan di area belakang. Dan Aldusnya ini kita lihat ya, ini juga kayaknya di area early kurang begitu bisa jadi ya. Masih mencoba untuk mencari stack agar bisa lebih kuat lagi kayaknya.
Yang pengambilan karena beberapa buff yang juga kini masih akan dikunci. Lihat dengan satu buah killing spree terjadi. Sebuah poin kesamaan pun juga kini akan dilakukan. Mencoba untuk mungkin mengenai seorang Den dengan nominal blast. Yang juga kini malah berhasil diberikan. Mencoba menyelamatkan seorang Zanen yang sendirian. Namun dua pick up pun kembali diciptakan. Meskipun Zanen berhasil juga membuat seorang Interstellar ditumbangkan untuk kedua kalinya. Tapi kerugian lagi dan lagi dirasakan oleh pasukan dari tim Onyx. Yang kini baru dapetin sekitar 3 pick off aja ya. Dan ini bakal menjadi sebuah pengambilan kartu turtle yang akankah berhasil dimanfaatkan lagi oleh teman-teman dari tim RRQ di area bawah sana. Malam Mas Mar katanya udah sore gak sih guys? Teman-teman nanti jam 7 jangan lupa untuk nonton ya turnamen yang sedang kuadakan. Buset guys, Dennis yang berhasil mengambil ya tanpa ada bantuan retribution. Dan membuka pengambilan kartu turtle-nya di game kali ini. Dengan kini ada sebuah rotasi yang juga harus dilakukan. Membantu seorang Nir yang kini sedang sendirian terkepung dengan 3 orang pemain. Mencoba membuka satu buah efek sisi mengenai seorang Wizard Yenang. Tapi dengan dikepungnya seorang Den. Mencoba membuka sebuah nomor 16 agar bisa membuat dia pun selamat. Tapi seorang Nir terlalu seperti di depan. Dan gak berhasil pulang. Pick up tambahan pun harus terjadi setelah Kins gak berhasil memberikan sebuah aksinya untuk bisa ngambil karena pemain. Dan Times of Blade pun tadi sempat dilakukan. Tapi gagal untuk bisa kabur. Barrier yang memang jadi ancaman besar. Karena beberapa kali ya momentum dari pasukan tim RRQ. Mereka bisa membuat pasukan Onyx-nya ya ini nggak bisa keluar dari pertarungan dengan barrier yang malah berhasil dibuka di sana. Dan lihat halusnya kini mulai jadi sepertinya dengan pukulan yang berhasil membuka pick off yang pertama untuk dirinya. Yang double kill yang juga berhasil untuk dilakukan. Kini apakah sebuah triple kill pun bisa terjadi? Bisa seorang Sumbul pun harus terkena sebuah Monel Bliss. Dan masih mencoba kejar. Ada beberapa tembakan dari seorang Nir yang mencoba untuk memaksakan. Wize pun kini harus bertahan jika harus sendirian. Sementara satu bawaan Lasit pun juga kini akan dilakukan. Wize dalam bahaya. Terkena flame shot yang tadi sempat dilakukan langsung oleh seorang Zanen di sana. Dan akhirnya Wize harus menyerah. Benar-benar dikepung dengan berbagai arah yang nggak bisa membuat Wize ya melakukan pergerakan dengan lebih mudah, dibatasi dari segi pergerakan. Namun sayangnya Zanen pun juga tertinggal di area belakang sehingga harus malah membuat dirinya pun tertumbangkan. Dan lihat ada sebuah tes oplet tambahan yang kini juga sedang dilakukan. 16 mencoba menyambar, itu Sarah pun juga mencoba membuka barrier. Namun One Last Seed dari sana Kins Aloy pun berhasil beraksi membuka lagi pengambilan ke arah pemain di game yang kali ini. Kins menjadi pemain yang tentunya akan jadi harapan yang bisa dipaksakan lagi oleh teman-teman dari tim Onyx agar bisa ngebawa menangannya di game yang kali ini. Habis ini Kak Daisy mau booking berapa Kak Daisy? Habis ini mumpung masih ada slot Kak Daisy mau booking main? 3 kah? Kini ada beberapa tembakan dan kita lihat ada satu bubi judama yang harus ditembakkan. Dan barrier lagi dan lagi menjadi penghalang. Zura masuk dalam jebakan. Dan lihat ada sebuah kesempatan yang juga kini bakal terbuka untuk bisa ngambil Karas Lord yang ada di bagian bawah sana. Apakah berhasil didapat oleh pasukan dari tim RRQ dengan zone yang akan kembali terjadi. Dan ini bakal menjadi nomor 16 yang juga akan berhasil dipasangkan lagi oleh serang Dan untuk bisa mengambil Karas Lordnya. Dan lihat pasukan dari tim Onyx yang akhirnya berhasil mengunci Lord yang pertama dengan tumbangan yang cukup banyak berhasil mereka dapatkan. Dan kini juga harus bertahan. Serang Nir terlalu sendirian. Apakah berhasil dikejar di saat sebuah diversize dipaksakan seperti untuk serang Prince bisa pulang. Ini masih terkena beberapa tembakan dan pukulan dari serang Zora pun malah membuat dirinya pun kini harus sepertinya terkena ketumpangan. Tembakan turret memang sangat-sangat berbahaya. 2 slot pakai slotku boleh. Slotku masih ada. Kayaknya Dandi masih ada deh. Richard, kalau mau ikutan paling habis ini ya. Mau kah? Dandi. Namanya Dandi ya. Ini masih ada 2. Kalau berlima boleh katanya Bang Zex. Oh Bang Zex mau 5 kah? Lima sih, wait bentar. Tadi Kak Daisy 2 doang kan ya? Jadi si Richard masuk. Berarti abis ini full ya kalau misalnya si Zex 5 ya.
Oke, kita lihat masuk lagi ke arah Land of Dawn dengan Kins yang dengan Dark Scarlet seperti gagal untuk bisa memaksakan untuk bisa menumbangkan serang Zane, tapi one last hit berhasil kini terjadi. Dengan kita masih ada beberapa tembakan dan kita lihat platingan pun masih dilakukan. Oke, Zex abis ini 5, Daisy 2, Richard 1. Ini sama Zanen ya. Berarti kalau Bang Dani mau ikutan paling di 5 Bang Dani, mau kah? Dengan kita beberapa platingan yang masih dilakukan langsung oleh pasukan dari tim Hierarchy membuat mereka ini sepertinya memang harus bermain lebih berhati-hati di game kali ini karena sepertinya pasukan dari tim Hierarchy ya. Ini tadi ada beberapa kesalahan yang terjadi, belum lagi dengan ultimate yang kembali dilakukan oleh seorang Zura mencoba mengancam K dengan sebuah pukulannya. Namun sayang seorang Zanen pun harus malah dijadikan opsi pertama, ditumbangkan di sana dengan warna yang juga kini akan langsung terjadi fist track. Apakah berhasil dimanfaatkan di saat seorang Nier membuka tembakan begitu mengancam dengan Death Sonata yang berhasil terbuka. Tadi kata Bang Ryan 2 ya. Ada set dari saluran, belum ada lagi guys dari saluran. Itu 5. Udah berangkat gawe kayaknya Mas Mar. Udah berangkat gawe. Paling nunggu Bang Zins. Tadi Kak Daisy paling ku catat di cadangan dulu sama Bang Dandi. Paling kalau misalnya ada yang ninja baru masuk ya. Terus tadi si Bang Zins 5 guys. Ada Nier, Janen, Jess 5, sama Daisy 2. Udah full itu. Nanti kalau misalnya yang ninja baru. Ada yang ninja baru ya, ada yang ninja ya. Soalnya Bang Zess juga kayaknya masih nanyain temennya. Cuman udah booking duluan. Yang kini ada sebuah surprise dengan Diversize yang langsung mencoba untuk membuat pasukan dari tim Onyx pun sepertinya diketar-ketirkan. Dan Zanen tapi juga harus lagi dan lagi masuk radar untuk langsung ditumbangkan. Dan sebuah tembakan tadi sempat dimainkan serang Nier, tapi membuat dirinya pun juga harus berhati-hati karena Zanen mulai muncul dari belakang dan berhasil untuk berhasil lagi dengan cakaran-cakaran yang terjadi membuka sebuah double kill. Dan kini juga harus terkena one last di tangan serang Kids yang bahkan berhasil membuka triple kill. Menjadi pemain yang akan mencoba untuk ngegas dengan turret yang ada di area tengah, yang mungkinkah berhasil untuk bisa dibobol langsung oleh pasukan dari tim Onyx di sana. Apa dengan seorang Interstellar yang kini harus malah sendirian mencoba untuk memainkan beberapa platingan tambahan berada di area belakang dengan satu buah Magic Center yang kini dibuka mencari informasi lebih dengan lore yang juga kini akankah harus berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim Onyx untuk gamenya di match yang kali ini. Ada pengambilan Karlok yang sepertinya akan mulai dijadikan opsi ya untuk pasukan dari tim Onyx di gamenya yang kali ini ya. Udah 13 menit dan mereka kayaknya akan mencoba untuk dapetin Karlok kedua dengan Dominion Blast yang juga tadi sempat dimainkan oleh serang Din. Mana sebuah ancaman yang teman-teman dari tim Hierarchy malah lakukan, buat mereka pun kini harus malah mengalami beberapa kerugian dengan 3 tumbangan yang harus malah terjadi. Dan seorang itu secara pun juga kini akan malah berhasil dikejar. Zura mencoba mantapkan diri, satu pukulannya kini akan beraksi, mungkin bisa meratakan langsung seorang Interstellar untuk bisa diamankan di match yang kali. Dan Zanen mencoba untuk juga membuka Molina dan berhasil akhirnya membuat seorang Interstellar pun terjegal dan harus membuat Zanen pun sendirian di area belakang. Ini bencana jika harus memaksakan dari sebuah pilihan Lord yang harus langsung berhasil dikunci di tangan dari pasukan tim Onyx kembali di gamenya kali ini. Kalau nggak jadi 2 paling bang. Oke, nanti infoin ya. Kalau misalnya emang nggak jadi 2, paling nanti kalau misalnya nggak jadi Daisy sama Dandi masuk satu-satu. Dengan kini mulai mencoba untuk ke bagian tengah. Apakah sebuah turret di bagian sana bisa untuk langsung dihancurkan ya? Dengan Immortality yang juga udah berhasil dipegang oleh serang Wize, mencoba memantapkan diri meskipun ada beberapa sinyal ya dari perisai yang berhasil dikeluarkan oleh Den ya. Ini menyambar lagi karena seorang Wize ya memang bisa memantulkan damage sih dari segi perisai yang Den punya ya. Cuma kali ini lebih menunggu dulu sepertinya untuk bisa membuka nanti Dominant Blast-nya menjadi sebuah pemain yang sangat vital ya
untuk membuka momen buat teman-teman dari tim Onyx dengan pergerakan duluan dari seorang Kings Aloy membuka Thames Obet langsung ke area belakang sana. Cuman seorang Intercessor tadi mencoba membuka sebuah serangannya dari belakang. Gak ada pemain yang berhasil terkonek dan harus malah terkena sebuah eksisi yang cukup besar. 19 yang tadi berhasil terkonek di tangan dari seorang Les gagal bisa dimanfaatkan meskipun ternyata ada beberapa poin kill yang harus didapatkan langsung di tangan dari pasukan tim Onyx dan mereka ada seorang Zura yang malah berhasil memberikan peratan langsung dengan sebuah maniaknya luar biasa Zura. Kini juga akan berhasil mendapatkan sebuah Civic dengan Wizy yang mungkin bisa dikejar. Tapi sepertinya gagal untuk bisa dilakukan dan endgame pun langsung didapatkan membuat Onyx mendapatkan kemenangan langsung di gamenya. Kali ini maniak yang harus terjadi ya. Ngebuat akhirnya challenge yang pertama nih ya harus berhasil untuk didapatkan langsung ya di tangan dari seorang Rex ya, atau seorang Zura ya guys ya. Gelo, adakah ada di match 5 palingan teman-teman kosongnya guys. Nanti paling kalau mau coba antri, nanti lihat dulu ya kalau ada yang ninja baru. Buset guys, MVP-nya dari Interstellar padahal udah sangat baik ya, ngebuka war. Cuman tadi dia niatnya pengen coba muncul dari belakang ya buat ngasih surprise. Cuman sayangnya ya nggak ada pemain yang bisa untuk dia buka barrier tuh ya. Sehingga itu juga yang ngebuat dirinya harus positioning lagi ke arah belakang. Cuman pas lagi positioning ke arah belakang kena Dominant Blast guys. Itu langsung kena kalau nggak salah 4 member atau 3 member tadi ya. Oke banget dan langsung ngebuka bahwa teman-teman dari tim Onyx juga siap buat bertempur. Meskipun juga akhirnya mecah-mecah lagi, cuman akhirnya bisa dimanfaatin dengan baik oleh Zura dengan pukulan yang bisa memaksakan ya. Dengan Kings dan juga Den yang sama-sama dapetin emas. 2 silver terjadi ke arah Nir dan juga Zanen ya. Dari YUZ3 pesan 993.90.487. Boleh. Aku coba isi di cadangan atau enggak nanti di game yang kelima ya. Kalau kita lihat juga dari teman-teman tim lawan juga udah sangat-sangat bermain dengan baik juga sih. Prince juga udah bermain baik, Zane juga udah oke, Wizy juga oke, Sumbul juga udah oke. Padahal di early juga udah bisa dibilang cukup mereka kuasai juga dari segi permainan. Cuman emang dengan one moment tadi juga ada beberapa kesalahan, akhirnya bisa membuka comeback ya untuk gamenya kali ini guys. Ini asiknya dan kita akan coba masuk untuk game yang berikutnya guys. Game yang keempat ya. Let's go.